ColorOS. Ya, entah kenapa makin kesini OS Android itu mengarah ke liquid glass-nya Apple secara desain. OriginOS kemarin yang udah gue bikin videonya juga kerasa seperti itu. Dua-duanya iya kerasa. Tapi ya kalau kita ngomongin ColorOS yang dari Oppo ini sebenarnya bukan cuma sekedar liquid glass. Jadi jauh banget. Fiturnya tuh banyak banget, lebih dari itu aja. Bukan cuma soal liquid glass, apa aja, mari kita bedah. Kita mulai dari lock screen ya. Kalau kalian pergi ke settings, terus ke home screen, lock screen, and style ini, kita disambut sama settingan lock screen terbarunya Oppo yaitu Flux Themes. Dan ini pilihannya tuh banyak banget. Favorit gua tuh ada Sublime Grandeur ini. Grandeur. Dan always on display-nya bisa diganti jadi full screen kayak gini. Itu keren abis menurut gua. Bisa tambah maksimal 8 widget. Dan kalau lagi style musik, cover artnya itu juga bisa full screen. Terus kita lanjut ke home screen. Gue suka sama animasi fingerprint ripple-nya ini. Satisfying banget. Ini bisa di-customize juga di settings, terus klik more, terus ke fingerprint animation. Favorit gue yang ring and swirl. Wih. Again, satisfying. Kustomisasi icons tuh udah luas banget. Kita bisa pakai third party icons kayak Flux, Radiance, Shadow, Material, dan kalau lo mau ya bisa tambah lagi. Ukuran icons juga bisa di-resize secara lebih vertikal lah, lebih horizontal lah, atau untuk beberapa aplikasi yang support dia bisa tambah sampai 3 actions, ada 3 actions tambahannya. Gue ambil contoh nih ya, di aplikasi Instagram, gue bisa tambahin ada new post, DMs, dan activities. Aplikasi WhatsApp ada tambahan untuk satu kontak, satu grup, dan satu lagi bisa jadi kamera lah. Atau kalau mau dikosongin, iconsnya akan bisa sebesar ini. Kali aja lo nggak kelihatan gitu ya. Folders juga bisa sama. Tap and tahan aja terus bisa ke kanan, ke kiri, terserah lo lah. Ke bawah, ke atas, terserah. Luminous design milik Oppo ini nggak kalah smooth sama OS-OS lainnya. It's so eye-pleasing. Di lock screen saat kita pencet tombol-tombolnya ini, ada glow interaksi sama tombol-tombol lainnya. Di aplikasi kalkulator, bahkan glow-nya bisa ikutin jari kita kemana arahnya. Animasi di aplikasi bawaan Oppo kayak Notes and Files itu enak banget dilihatnya. Buka tutup aplikasi pastinya smooth karena udah ada Luminous Rendering Engine yang ngebantu kita itu bekerja di background. Lo juga bisa atur speed animasinya dengan tahan home screen, settings, ke app startup and closing speed settings, sehingga kerasa lebih cepat tapi nggak ngilangin efek animasinya. Lihat animasi kontrol yang mantul-mantul ini. Yang gue notice juga, picture-in-picture video itu juga ada animasinya kalau kita turunin ke bawah misalnya untuk dihapus, dibuang gitu. Videonya tuh juga masih jalan. Gue suka detail-detail yang kecil gini yang nggak penting tapi penting gitulah. Itu dipikirin banget sama Oppo. Multitaskingnya itu juga seamless di ColorOS. Tinggal swipe aja dari bawah ke atas. Kalau mau floating window tinggal geser ke kanan. Kalau ada notifikasi chat yang masuk, ada pilihan untuk tarik aja ke bawah biar kebukanya di floating window. Nice. Kalau udah bales tinggal tutup. You go back to whatever you were doing. Tapi kalau mau full screen tinggal tap. Oppo juga punya Aqua Dynamics yang udah di-upgrade animasinya. Contoh, gue jalani aplikasi stopwatch, recorder, sama musik di background. Jadi tiga-tiganya jalan tuh. Kalau kita balik ke home screen dan klik di atas ini, langsung kebuka semua yang lagi processing berjalan di belakangnya. Oppo ini nyebutnya Live Alerts. Dan kalau kita ke settingannya Live Alerts, kita bisa ganti pilihan yang ada di sini. Either kita ngeliat cards-nya atau langsung buka aplikasinya. It's a good option to have. Di era smartphone yang balapan AI productivity, menurut gue Oppo cukup juara nih. Karena ada aplikasi yang namanya Mindspace. Basically ini adalah tempat untuk idea dumping, brain dumping, reminder, dan semacamnya. Gue di sini ini pakai Oppo Find X9 Ultra yang udah ada snap key-nya di sampingnya. Tombol khusus Mindspace yang secara default sebenarnya bisa diganti-ganti. Klik sekali untuk screenshot, klik dan tahan untuk rekam suara, klik 2 kali untuk buka aplikasi Mindspace-nya. Snap Key ini juga ada di Reno 16 series, jadi ada di 2 ini. Cara lain untuk pakai Mindspace sebenarnya juga bisa dengan swipe 3 jari dari bawah ke atas kayak gini. Kegunaannya sih banyak ya.
Banyak. Gue pakai untuk cari dan simpen inspirasi dari gambar. Kalau buru-buru, gue pencet aja langsung tuh. Sama bikin reminder atau kalender cuma dari suara. Kalau kita balik ke aplikasi Mindspace-nya, semua data yang kita simpen tadi bukan cuma disimpan, dia akan buatkan summary-nya. Dan dia bisa rekomendasikan untuk grouping ide-ide tadi dari media yang berbeda, mau mulai dari kita simpen aja, atau kita pakai suara, pakai gambar. Itu dia semua yang ngelakuinnya. Oh iya, Mindspace ini udah secara otomatis connect ke Gemini. Jadi lo bisa minta untuk di-remind ide apa yang lo udah sempet taruh di Mindspace tadi tanpa harus scroll dan nyari-nyari lagi. Tapi ada juga nih yang menarik dari AI-nya. Tapi biar nggak bosan nonton video ini, gue suruh tim gue yang lagi di Paris untuk nunjukin. Bonjour! Anggap kita lagi di restoran di Paris. Terus kita bingung cara baca menunya. Buka aplikasi Translate kamera, terus kita foto. Bukan cuma buat translate, tapi dia akan bantu kita pesan. Kita bisa pilih makanan berdasarkan menu yang sudah di-scan. Kalau sudah, tinggal panggil waiters dan pesan. Bonjour, je voudrais commander 2 vin rouge, gelat au bottle, 1 bœuf bourguignon, 1 soupe à l'oignon gratiné, 1 escargot de Bourgogne, 12 1 tartare de saumon, 2 confit de canard. Merci beaucoup. Setelah selesai makan, arahkan kamera ke bill yang dikasih oleh waiters dan tekan tombol snap key. Mindspace bakal simpen pengeluaran lo. Oke, balik ke sini lagi. Enak banget ya pada jalan-jalan ke Paris, gue di sini kerja. Lanjut, kenalin juga adeknya, MindPilot. Chatbot berbasis cloud yang udah tersedia di 3 LLM besar yaitu ChatGPT, Gemini, dan Perplexity. Simply kita tanya apapun, dia akan pilih model mana yang cocok dengan prompt atau pertanyaan kita. Sampai detik video ini direkam, aplikasinya sebenarnya masih beta. Dan model MindPilot-nya baru bisa ngelempar pertanyaan ke 3 model tadi. Siapa tahu ke depannya lebih. AI lainnya juga nggak kalah bagus. Ini ada AI Writer di aplikasi Notes bawaannya. Dia bisa bantu kita ngerangkum teks yang panjang. Dia bisa bantu kita bikin mind map dan animasinya itu bagus. Bagus banget. AI Recorder buat transcribe meeting. Setelah rekamannya selesai, buka hasil rekamannya, terus ke summary, template. Kita bisa pilih style summary-nya mau kayak gimana. Dan ada AI Photo Editor yang bisa edit cepet. Seperti benerin komposisi foto yang jelek, benerin foto yang backlight, dan yang pasti bisa AI Erase. Cepet banget. Sekarang tuh makin gampang ya untuk kirim-kirim file ke iPhone dari non-iPhone. Di sini juga bisa. AirDrop bisa lewat Quick Share, atau lo mau tap begini. Dia juga bisa pakai aplikasi O+ Connect. O+ Connect juga tersedia di PC atau Mac yang bisa sambungin Oppo ke komputer. Kirim-kirim files udah pasti bisa. Kontrol HP dari Mac walau layar HP-nya mati? Bisa. Bahkan kontrol Mac-nya dari HP? Bisa. Copy text dari komputer ke Oppo juga bisa. Kalau lo mau screenshot beberapa part aja, di ColorOS ini udah gampang banget. Tahan 3 jari kayak gini, terus drag aja ke bawah, selesai. Nah kan, banyak kan ya fiturnya ternyata ya, gini. Menurut gua, Oppo udah mulai serius soal OS-nya. Gua amazed sama aplikasi Mindspace dan gimana cara dia bisa ngingetin, ngelakuin hal-hal yang kayak bukan cuma ngingetin sebenarnya, tapi juga kayak summarizing dan semuanya tadi yang gue bahas. Animasinya itu juga keren-keren. Buka tutup aplikasi lancar dan banyak fitur-fitur yang kayak ngebantu produktivitas gue. Kudos banget Oppo. Menurut kalian gimana? Buat yang pakai ColorOS sebagai daily driver, udah lama mungkin, yuk sok ditunggu feedbacknya atau bahkan ide-ide untuk fitur-fitur berikutnya. Dan kalau suka video ini silahkan like, share, dan subs ya. Ayo dikit lagi 100.000 nih, dikit lagi, let's go. Sampai ketemu di video berikutnya, bye now, be nice.